Selamat malam. Assalamualaikum Mas Eko, jangan ini dong grogi dong. Iya, saya grogi soalnya ini saya nggak bisa ngelihat Bu Pia yang sekarang ini lagi dandan, luar biasa banget gitu ya, elegan. Jangan grogi. Maulina loh, jangan diganti nama Maulida, belum belum tumpengan ini. Oh iya, Maulina Pia Wulandari PhD. Maulina. Oke, Ya, thank you Mas Eko. siap. Sehat ya Bu ya? Lama nggak ketemu ya? Sehat alhamdulillah. Karena sekarang Lama PSBB banget nggak ketemu nggak boleh karena PSBB. bersentuhan. Ya, yes. Tapi kita tetap dekat di hati aja. Pastinya begitu, gitu ya. Ya. Nah, kawan yang ada di rumah, Anda juga bisa menyimak obrolan kami, karena ini juga tayang di Amek TV ya. Jadi visualnya Anda bisa dengarkan di Amek TV. Tapi kita komunikasi dengan Bu Fia ini lewat Zoom ya, aplikasi Zoom. Selain Bu Pia, hari ini juga kita akan sharing juga ya dengan Dr. Ali Haidar SPM ya. Dokter, ini bacanya ya, betul ya? Dokter? SPM ya. SBM ya, SPM. Ya, Iya oke. benar. Terima Oke, kasih. dokter, sehat dokter Ya. hari ini? Sehat alhamdulillah. Terima kasih banyak mengundang untuk bisa sharing di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi yang ada di rumah, mungkin yang belum kenal dengan Dokter Ali Haidar, jadi Anda bisa lihat saja visualnya. Hari ini saya ketemu dengan orang yang ganteng-ganteng. Oh, sorry, orang yang ganteng karena satu aja, Dokter Ali Haidar. Terus juga ada Bu Pia Wulandari. Topik bahasan kita hari ini yang kita lagi obrolin soal jangan sampai kita dijuluki covidiot. Ya, mungkin Anda sudah tidak seberapa asing dengan istilah covidiot. Seperti apa dan bagaimana dampaknya? Nanti kita akan diskusi dengan dua partner sharing yang hari ini sudah join ya lewat aplikasi Zoom ya. Sebelumnya kawan, kita juga sudah melihat gitu ya, ada beberapa orang yang perilakunya ini justru aneh gitu ya. Ada yang tiba-tiba orang di Jakarta itu belanja pakai APD lengkap, pakai baju hazmat gitu, dan akhirnya ditegur oleh petugas kepolisian yang ada di lokasi mall atau apa itu nggak tahu, saya lupa itu. Yang jelas lagi belanja. Terus juga ada yang seorang influencer di dalam kontennya, di dalam pembuatan kontennya itu terkesan menyepelekan COVID-19. Sehingga ini tentunya juga menjadi sebuah contoh yang tidak begitu bagus ya. Di tengah pemerintah sedang menggalakkan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk istilahnya menanggulangi penyebaran virus COVID-19, tapi seorang influencer dengan kira-kira 1,5 juta follower gitu ya, itu menyampaikan hal yang kontra dengan apa yang disampaikan pemerintah. Nah, hal yang seperti ini harusnya baiknya seperti apa sih? Hari ini Anda juga bisa join di 0341575676. Sebelum saya ke Bu Pia, mungkin ada yang belum tahu apa sih covidiot gitu ya. Mungkin Dokter Ali Haidar bisa menjelaskan sebenarnya ini penyakit apa gitu. Ya, dokter, Oke. silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini bukan istilah baru ya. Jadi tetapi ini adalah terminologi yang memang yang diciptakan. Kita juga nggak tahu sebetulnya ini siapa yang pertama kali menciptakan terminologi ini. Tetapi pada intinya adalah bahwa orang-orang covidiot ini adalah yang pada saat seharusnya kita mengikuti protokol-protokol yang ada ya agar kita tidak tertular dan kemudian agar kita tidak menularkan COVID-19 ini kepada orang lain, tetapi dia justru melakukan hal-hal yang justru akan membuat ini COVID-19 ini akan semakin mudah kita untuk menular kepada kita dan kemudian kembali menularkan kepada orang lain. Jadi memang kalau kita baca-baca sebetulnya ya, jadi apa sih gitu covidiot ini? Jadi saya coba berusaha merangkum dari tulisan-tulisan yang ada ya, walaupun ini bukan suatu yang ilmiah, tetapi bisa kita bilang bahwa mereka punya tanda-tanda dan gejala seperti menyebarkan berita yang tidak benar terkait dengan COVID-19. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati sekali karena sekarang medianya adalah sudah sampai ke media online. Dan media online itu jauh lebih cepat daripada seperti bisik-bisik tetangga gitu ya, gosip-gosip yang secara konvensional. Terus yang kedua,
sudah jelas bahwa kita tidak boleh berkerumun, ya, karena dengan berkerumun kita pasti tidak akan mengindahkan protokol dalam social atau physical distancing. Tetapi justru mereka ini justru melakukan perkerumunan atau justru menginisiasi kegiatan berkerumun secara besar-besaran, mungkin dengan konser dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, mereka tetap melakukan traveling yang tidak penting dengan tujuannya sebetulnya piknik, ya. Terus kemudian yang keempat, mereka menolak isolasi diri setelah mereka melakukan perjalanan ke daerah terjangkit, misal pada zona merah, ya. Atau memang sudah jelas ya, dia itu dinyatakan sebagai orang tanpa gejala atau OTG, atau orang dalam pemantauan, ya, ODP, atau pasien dalam pengawasan, PDP, yang memang gejala ringan sehingga dia harus isolasi. Dan ini banyak terjadi, mereka karena tidak tahan berada di rumah, ya, akhirnya mereka tetap keluar dan menyembunyikan jati dirinya bahwa dia sebetulnya sudah terinfeksi. Dan yang kelima, ini juga harus hati-hati sekali karena dia membanggakan kekebalan tubuhnya, jadi seakan-akan bahwa aku nggak apa-apa kok, aku jarang batuk, aku jarang pilek, dan kemudian aku selalu minum vitamin dan lain-lain. Padahal kita tidak akan pernah tahu apakah dia akan terinfeksi atau tidak. Itu sebetulnya Mas Eko. Jadi ini kalau kita bicara covidiot ini wajar nggak sih, Dok? Dia seperti itu? Jadi ini bukan suatu yang wajar, ya. Jadi ini adalah, mohon maaf kalau saya bicaranya agak kasar, ya. Ini adalah suatu yang bodoh, ya. Kenapa demikian? Karena gini, ya, orang dengan perilaku ini sebetulnya, Mas Eko, dia sangat rentan untuk terjangkit COVID-19. Ya mungkin secara praktis kita bisa berpikir bahwa dengan ada penyakit orang-orang kayak gini, ya, banyak yang nulis di media massa, oh iya, nggak apa-apa deh, bukan tidak mungkin Indonesia kelak akan terbebas dari orang bodoh. Tapi ini dan kemudian ada lagi yang ngomong gini, oh nggak apa-apa sudah, ini akan menguntungkan demi percepatan kemajuan bangsa Indonesia. Namun, ya, yang harus kita pikirkan bahwa kita kan sebagai manusia yang dianugerahi kemampuan berpikir, kita harus melihat sisi lain, ya, di mana orang-orang dengan yang memiliki perilaku atau penyakit sosial covidiot ini, ya, yang pada akhirnya terjangkit penyakit COVID-19 ini, mereka kan juga tetap harus ditangani secara medis. Lagi-lagi kami yang harus menanganinya. Nah, perlu diperhatikan ada sayangnya, ya. Sayangnya fasilitas kesehatan dengan tenaga medisnya terus terang tidak akan pernah siap untuk menangani bila jumlah mereka yang terjangkit penyakit covidiot dengan COVID-19 ini tidak dikontrol. Dan bisa saya bilang bahwa mungkin, ya, karena ini masalahnya adalah masalah sosial. Dan kalau kita ngomong penyakit sosial, mungkin ini lebih menular dari apa yang akan dihasilkan dari virus SARS-CoV-2 ini sendiri, ya, yang merupakan agent kausatif dari COVID-19, ya, karena transmisi utamanya seperti saya bilang tadi adalah lewat media sosial. Artinya adalah satu orang bisa kirim ke berita palsu, berita bohong, ya, ke berbagai macam grup, padahal di grup tersebut isinya ada ratusan. Ya, karena transmisi utamanya lewat media sosial. Jadi sehingga ya itulah namanya masyarakat modern, ya. Kita sangat sulit untuk menghindari hal tersebut. Kenapa bisa begitu, Dok? Orang dengan covidiot gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan itu? Jadi ini tadi perlu digarisbawahi, ini penyakit sosial gitu ya? Iya, jadi bisa kita bilang bahwa ini sebetulnya adalah masalah sosial, ya. Ya, kalau kita bilang masalah sosial, bolehlah kita ngomong ini adalah penyakit sosial. Tetapi sebetulnya adalah masalah sosial. Nanti mungkin Bu Pia akan lebih bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan masalah-masalah kenapa, ya. Memang kalau sepengetahuan saya sih yang terbatas, ya, ini adalah usaha mereka sebetulnya eksistensi diri, ya, terus kemudian ada lagi mungkin mereka berusaha acuh tak acuh, terus kemudian mereka juga tidak semua informasi yang mereka dapatkan mungkin tidak tersaring dan lain-lain. Ini apa ada kaitannya dengan gangguan psikologis, ya, Dokter? Jadi secara saya bukan ahlinya dalam bidang psikologis, tetapi intinya adalah pastinya ada lah, pastinya ada, ya.
Dan kalau saya sih lebih melihat pada apa yang tidak melihat kenapa mereka jadi begitunya ya kalau untuk bidang saya, tetapi saya melihat dari kalau mereka melakukan itu, terus kemudian apa yang akan dampaknya seperti apa, ya, outputnya seperti apa. Terus kalau sudah kita melihat outputnya, kemudian nanti outcome-nya seperti apa. Jadi pada era sekarang ini ya, di mana kita tahu bahwa PSBB sudah mulai melonggar dan lain-lain, kita sekarang lagi prepare banget, Mas Eko, untuk untuk menerima jauh lebih banyak pasien-pasien dengan COVID-19. Dan ditambah dengan orang-orang seperti itu, ya otomatis mungkin jumlahnya lebih banyak. Yang kami takutkan adalah ketidakmampuan kami dalam hal kami sudah mempersiapkan sedemikian baiknya, tetapi dengan prediksi-prediksi tertentu, namun kemudian ditambah dengan orang-orang covidiot seperti itu, apalagi yang siaran, kemudian di YouTube dan lain-lain dengan banyak follower, kemudian mau nggak mau orang mengikuti dia, dan kemudian lebih banyak lagi orang yang akan terkena, dan itu yang terus terang kami tidak akan pernah sanggup. Oke, saya sekarang geser ke Bu Maulina Piawulan dari PhD. Bu, kalau Anda melihat, Bu, fenomena yang terjadi sekarang, ada muncul seorang influencer, boleh dikatakan itu termasuk juga covidiot. Ada orang yang tiba-tiba datang ke supermarket memakai baju APD lengkap, malah justru jadi aneh gitu. Ini sebenarnya ada fenomena apa, dan kalau Anda melihat ini apa sebenarnya, Bu Pia? Menarik ya, Mas Eko ya. Dan celakanya orang yang pakai baju hazmat itu juga influencer loh ternyata. Oh gitu ya? Gitu ya. Iya, itu influencer gitu ya, yang dia mungkin Jadi covidiot ini kan ada dua semacam ada dua kubu yang tadinya dia tahu banget, terus dia kemudian bersikap berlebihan terhadap COVID-19, dan ada juga yang sama sekali tidak peduli gitu ya, yang dia pikir dia sehat, dia badannya oke, terus kemudian dia bisa acuh tak acuh dengan COVID-19. Persoalannya sekarang itu kan adalah, kalau dari sisi influencer ya, saya lihat itu kan sekarang dunia sosial media, dunia entertainment Indonesia ini kan penuh hiruk pikuk di sosial media ya. Jadi memang persaingan di sosial media sendiri juga sangat ketat untuk dunia entertainment, karena memang di televisi sendiri, apalagi masa pandemik ini kurang banyak live show atau apapun lah bentuk dari entertainment di televisi itu yang bisa menyorot banyak selebriti begitu ya. Tetapi sekarang kan wadahnya memang semua lari ke sosial media, terutama memang channel-channel YouTube itu kan memang sekarang sedang hiruk pikuk ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan sosial media di Indonesia yang paling besar kan juga Facebook, kemudian YouTube dan Instagram. Nah ini memang mereka sedang bekejar-kejaran para selebgram ini atau para sosial media ini ya. Nah tapi memang krisis utama di negara ini adalah masalah krisis identitas gitu, Mas Eko, yang nanti mungkin saya akan bicara lebih banyak kenapa sih orang bisa jadi krisis identitas dan kenapa berdesak-desakan ingin mencari eksistensi diri sampai segala macam cara dilakuin gitu ya. Dan kemudian memang ada fenomena tertentu, salah ngomong terus dengan air mata yang bercucuran dan kemudian minta maaf dipikir selesai, padahal sebenarnya komunikasi sih bukan hanya sekedar minta maaf, tapi udah keluar ya. Sudah keluar nggak mungkin ditarik lagi gitu ya, Bu Pia? Iya betul, karena itu irreversible ya. Kita nanti masih ingat kan ngobrol waktu bagaimana komisioner KPAI yang masih tahu perempuan-perempuan untuk jangan berenang karena nanti takut hamil. Nah itu kan saya juga berbicara keras ya di media. Dan saya juga mendorong teman-teman aktivis perempuan untuk membuat membuat petisi gitu, dan alhamdulillah petisinya banyak sekali dan dibaca oleh Pak Jokowi, dan alhamdulillah ibu itu diberhentikan begitu. Jadi artinya kalau jadi pejabat publik itu berbeda dengan saya yang kebetulan bapak rumah tangga. Jadi kalau ngomong ya kayak saya sama mungkin Dokter Ali Haidar ini apalah ya, kita kan seorang akademisi ya, yang nggak mungkin juga followers kita sampai 3 juta ya, tapi kita juga sebagai seorang yang pasti, setiap orang pasti memiliki followers Mas Eko gitu ya, tapi tergantung bagaimana kita harus menyampaikan konten kita kepada Menarik Bu Pia dan juga Dokter Ali Haidar, kita akan jeda sejenak kebersamaan kita, sesaat lagi akan gabung lagi, kita akan diskusi lagi, tapi setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami kawan. 911 FM.
Acara ini disponsori oleh didukung oleh Ingin kenal lebih dekat dengan Arema TV? Kunjungi sosial media kami di Instagram, Facebook, atau YouTube channel kami. Kirimkan saran, kritik, salam, serta pertanyaan Anda di 0823 3000 60 60. Dan download aplikasi Arema Media Group dalam satu genggaman di Play Store. Semua hanya ada di Arema TV.
sebelumnya kita juga sudah ngobrol apa itu covidiot ya dari Dr. Ali Haidar yang menyebutkan juga bahwa ini adalah penyakit sosial juga gitu ya. Karena kaitannya ada sesuatu yang sepertinya ini menyimpang dengan yang kebanyakan. Nah, kami masih coba untuk nunggu sambung lagi dengan Dr. Ali Haidar SPM yang sudah online. Ini kita sapa kembali, ada Bu Maulina Pia Wulandari PhD. Bu Pia. Ya, halo. Oke. Sebentar ini kok suara saya jadi feedback ya. Ini kayak gini sudah Bu? Masih feedback tuh Mas kayaknya. Oke. Cek. Ya. Masih feedback. Oke. Kita coba turun dulu Bu ya. Oh, kayaknya yang di Amek TV harusnya. Oke. Ini berarti di Amek TV-nya di mute dulu. Sudah? Masih bunyi. Oke. Sudah, Bu. Kami masih Ternyata teknologi tidak semudah yang kita bayangkan ya, Mas Eko ya, bahwa teknologi itu bisa mengganggu komunikasi loh. Betul. Jadi kalau kita ngomong komunikasi itu memang harus tatap muka langsung, itu enak ya Bu kayaknya Bu ya. Tapi memang karena suasana ya. Jadi kita harus upayakan apa istilahnya hal-hal yang baru. Saya nggak dengar suaranya Mas Eko nih. Gitu ya, gantian ya? Suaranya Mas Eko ke mute. Oke. Sudah Bu? Oke, sudah. Baru tahu ya sekarang ternyata tidak teknologi komunikasi bukannya memudahkan kita berkomunikasi kan? Luar biasa ya. Ya, kawan kami lagi eksplorasi ya. Jadi di masa PSBB ini karena kami juga ingin komit dengan jaga jarak ya, sehingga kita juga harus adaptasi dengan teknologi. Dan kita sedang memanfaatkan, karena saya ini kan sendirian, nggak ada operatornya ini di studio gitu ya, sehingga menghadapi mixer yang ini perlu adaptasi. Ya, Bu Pia, kita kembali. Dr. Ali Haidar juga sudah nyambung lagi untuk diskusi di program talk show Cafe ID malam hari ini. Suara saya sudah kedengeran ini, Bu Pia dan juga dokter? Jelas ya? Oke, sudah jelas. Oke, kalau saya ingin ke dokter kembali. Dokter, kalau kita sakit covidiot seperti ini, sebenarnya ini bahaya nggak sih secara fisik mungkin untuk diri kita sendiri atau juga untuk lingkungan karena tadi bisa menular gitu? Iya, jadi pada intinya adalah sebetulnya benar dia tidak hanya mencelakai dirinya sendiri ya, karena dengan apa yang dia lakukan dia akan mudah sekali untuk terpapar dari COVID-19 dan kemudian karena dia mudah sekali terpapar sehingga dia mudah untuk terinfeksi. Jadi kalau kita melihat ya, hal yang tidak diuntungkan adalah bukan hanya orang-orang ini aja akan kena ya secara pribadi, tetapi yang kita takutkan juga berapa banyak orang yang akan terkena ya. Dan dalam hal ini adalah baik itu dari perilakunya dia secara langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengindahkan protokol-protokol yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah social and physical distancing, tapi juga tindakan-tindakan lainnya ya, seperti tadi sudah Mas Eko sebut juga dan Bu Pia juga bilang bahwa ada loh para influencer yang mendukung percepatan semakin banyak orang yang menjadi covidiot lainnya gitu ya. Walaupun pada awalnya ya mungkin dia sendiri yang, mohon maaf saya bahasanya agak kasar, mungkin dia sendiri yang awalnya bodoh gitu ya. Terus kemudian atau dia membodohi orang. Tetapi dengan apa yang dia lakukan, dia bisa saja bahwa dia ngomong pada semua orang bahwa oh nggak apa-apa kok, buktinya baik-baik aja. Terus dia pakai berita hoax bahwa ini sebetulnya konspirasi pemerintah Indonesia agar itu dan lain-lain. Jadi berita yang ada TV semuanya bohong dan lain-lain. Nah, dan mungkin akan ada orang yang percaya itu, dan orang yang percaya itu mungkin akan yakin gitu ya. Maka itu yang saya bilang bahwa ini cukup meresahkan, terutama buat kami juga ya, tenaga kesehatan di rumah sakit, karena memang yang namanya penularannya itu justru akan semakin lebih cepat lagi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya orang
dari influencer, ada tuh yang kemarin masuk di YouTube dan lain-lain. Dan misalnya dia dari 1,5 juta istilahnya pengikut ya, followernya, terus kemudian misalnya kita ambil sepertiganya aja ya, dalam hal ini ada 500.000 orang sudah terpengaruh gitu loh. Berarti kan bisa kita bayangkan nanti bahayanya dari 500.000 itu kemudian benar sekali Mas. Manusia masalahnya. Betul. Jadi bahayanya di situ. Perlu nggak kira-kira ada sanksi gitu? Kaitannya dengan ya tadi sakit covidiot ini. Oke, ini menarik ya. Kalau saya mendengarkan statementnya Bang Paris, Hotman Paris itu pengacara terkenal kita, katanya sih nggak perlu dikasih sanksi hukum kan, karena nggak melanggar pasal-pasal hukum. Tapi menurut saya ini termasuk pelanggaran dalam hal membahayakan nyawa orang lain gitu ya. Dan itu juga ada di Undang-Undang ITE bahwa apa yang dia sampaikan itu menyesatkan publik ya. Sama apa yang disampaikan oleh komisaris KPAI itu kan juga menyesatkan publik dan dia memberikan statement tentang berita bohong. Ini kan juga sama Mas. Apa bedanya begitu ya? Apa karena terus dia sudah minta maaf menangis-nangis di depan seorang influencer juga yang terkenal di Indonesia begitu terus persoalannya selesai? Tidak juga, karena prinsip komunikasi yang kalau saya boleh bicara sedikit teoritis ya,
prinsip komunikasi itu ada 12 Mas. Yang ke-12 itu komunikasi bukan panacea Mas. Artinya bukan satu-satunya obat untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi penyelesaian masalah itu bukan hanya sekedar minta maaf dan menangis-menangis, tapi harus ada konsekuensi dan responsibility atas apa yang disampaikan oleh influencer. Jadi katakanlah kalau dia nggak dimasukin penjara, ya udah suruh jadi relawan di rumah sakit. Relawan gitu sosial ya. Iyalah, jadi relawan COVID-19 Betul. biar dia tahu betapa beratnya ya kan teman-teman tenaga medis ini seperti Dr. Ali Haidar yang seperti ini malam minggu harusnya beliau berada di pelukan keluarga. Tapi ya harus kan, di tapi rumah beliau sakit. beliau harus masih ada di rumah sakit loh ya. Ini masih beliau yang di garda depan, belum yang teman-teman yang memang menangani pasien COVID-19. Itu kayak apa Mas? Udah 3 bulan loh mereka nggak pulang keluarga. Ya, kalau Dokter Ali masih pulang berapa hari sekali, kalau teman-teman yang menangani pasiennya langsung itu 3 bulan ya Dok ya. Correct me if I'm wrong Dok. Ada yang demikian. Ya ada 3 bulan ya yang Ada sampai yang demikian. aduh, dan setiap Dokter hari tapi harus- belum hashtag Indonesia terserah kan? Mungkin saya bukan yang seperti itu karena Oke. saya tidak akan menyerah. Oke. Jadi kita mari sama-sama untuk istilahnya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ya, dokter ya. Oke. Iya. Karena memang Harus optimis. banyak. Iya, karena benar Bu Pia, kita harus optimis karena sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Bukan hanya sekedar kita ngomong terserah dan kemudian ya begitu saja. Tapi saya juga tidak menyalahkan bahwa sebetulnya Indonesia terserah itu adalah karena saking mangkelnya orang ya, saking gondoknya orang, terus kemudian dia nggak tahu lagi harus ngapa. Dia misalnya sudah berbulan-bulan di rumah, tidak bertemu keluarga, atau mungkin dia sudah positif dan kemudian harus diisolasi, dan kemudian mungkin dia untuk membatasi transmisi virus tersebut ke keluarganya, dia harus nginep di tempat tertentu, misalnya hotel ataupun apa ya, fasilitas seperti itu. Dan kemudian ada aturan-aturan yang kemudian diperlonggar, kemudian itu dipahami yang salah, dipahami menjadi suatu yang salah untuk masyarakat. Mungkin ini masalah transfer informasi yang mungkin yang kurang baik, saya kurang tahu ya. Tetapi pada intinya adalah itu sudah terlihat jelas dampaknya bahwa mereka berbondong-bondong misalnya ke mall ya tanpa mengindahkan protokol-protokol untuk social dan physical distancing. Terus kemudian mohon maaf mulai lagi masjid-masjid buka, bukan hanya untuk sholat sendirian gitu loh, tapi memang benar-benar berjamaah dan rapat-rapat, mepet-mepet. Jadi sama sekali tidak mengindahkan protokol social distancing. Kayak ini ya dokter, berarti itu kayak sarkas gitu ya, sindiran halus sebenarnya. Tapi kira-kira kalau Bu Pia melihat ini masyarakat kita bisa nggak dengan sindiran-sindiran halusnya seperti itu? Terus akhirnya nggak keluar. Ya, oke. Mas Eko, masalah yang dihadapi kompleksitas ya. Betul. Kita kalau bicara masalah perasaan, ini 3 bulan memang bagi masyarakat yang terdampak, ini adalah sebuah kondisi titik yang paling rendah. Ya. Ingat loh Mas Eko ya, ini saat ini, hari ini ya, dan sampai tanggal 25 nanti, ini adalah kondisi psikologis terendah buat masyarakat kita. Apakah yang terdampak ataupun yang sedang bertugas. Ini juga menjadi sebuah titik yang paling rendah buat siapa saja, termasuk saya honestly speaking, saya juga merasa demikian gitu ya. Nah, secara psikologis itu tidak bisa dihindari, sehingga kadang-kadang orang yang memang sedang susah, sedang berada di titik yang terendah bisa berbuat apa saja yang kadang-kadang irasional, Mas Eko. Ketika sudah Gitu ya. berusaha seperti itu di titik terendah, tiba-tiba muncul covidiot yang menyepelekan gitu. Itu gimana ya kira-kira? Iya. Ya itu akan menjadi sebuah kemarahan juga, dan masyarakat sendiri pun juga kadang-kadang merasa bahwa yang sudah benar-benar taat, yang benar-benar yang harus menderita kehilangan pekerjaan ya, harus berkorban segalanya, menjadi juga rasanya ya Allah kita ini udah kehilangan pekerjaan tapi kok ada influensinya seperti ini. Tentu saja itu kecewa sekali. Kecuali kalau misalnya semuanya sudah bekerja sama dengan baik, semuanya disiplin, ya hanya 1-2 orang sih nggak masalah ya yang buat gitu. Tapi kalau ini bayangkan Mas, ini influencer yang pengikutnya 1,5 juta dan YouTube-nya ditonton 3 juta penonton, gila ya. 3 3 juta penonton tuh duitnya banyak di YouTube loh Dok.
Betul dokter. Astaga. 100 Berarti 100 cari duit ya. 100.000 subscriber aja 20 juta lebih kalau nggak salah. Nah, itu Mas Eko hitung sendiri. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang terdampak ekonominya, yang nggak bisa makan, yang nggak bisa ini, saudara-saudara kita para petani gitu ya. Itu bagaimana, Mas Eko? Jadi menurut harus saya bijak itu gitu ya. harus bijak, bener. Karena ini kita lagi baper semuanya, Mas Eko ya. Jadi dokternya juga baper, perawatnya baper, masyarakatnya sendiri juga baper, kesenggol sedikit udah langsung wow gitu ya. Jadi gimana dong? Satu-satunya cara ya seperti itu. Ya, Mas Eko? ya, Dokter Ali Haidar dan juga Bu Pia. Ini Dokter Ali Haidar banyak salam ini yang ada di YouTube. Sayang nih saya nggak bisa buka YouTube-nya ini. Jadi ini kan juga disiarkan di YouTube. Jadi banyak salam ya yang dari YouTube. Halo, Bu Pia, masih di sana? Oke, kita jeda kembali kebersamaan kita di program talk show Cafe Ide hari ini. 911 FM. Your City Guide Radio. Kawan, mari kita sukseskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Malang Raya 17-31 Mei 2020. PSBB untuk membatasi pergerakan manusia dan memutus mata rantai penularan virus corona. Kurangi aktivitas di luar, jaga jarak atau physical distancing paling tidak 1 meter. Gunakan masker, rajin cuci tangan, dan stay at home. Berdasarkan Perbub Kabupaten Malang nomor 16 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Malang juga membatasi mobilitas orang dan barang. Ingat, di masa PSBB ada sanksi tegas untuk yang tidak mematuhinya. Maksimalkan kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah saja. Meski lebaran sebentar lagi, lebih baik jangan mudik dulu. Kita lindungi keluarga di kampung halaman dan lindungi diri kita sendiri. Tetap terapkan protokol pencegahan virus corona. Ayo, efektifkan PSBB Malang Raya. Kita hentikan penyebaran virus corona. Informasi ini dipersembahkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Malang. Udah 2 bulan WFA gini, jadi makin bingung mau ngapain aja. Pengen nonton drakor tapi nggak punya internet. Pengen nyoba masak pakai resep-resep masakan ala YouTube tapi internet lemot. Atau udah daftar internet sana-sini tapi nggak kepasang-pasang. Gak usah khawatir lagi, kini saatnya kamu beralih ke IndiHome. Acara ini disponsori oleh didukung oleh Assalamualaikum Ibu. Kalau boleh jujur, saat ini aku sedang rindu. Ingin rasanya berbuka bersama, bercanda tawa, dan tarawih bersama di saat hari-hari terakhir Ramadan seperti ini. Aku rindu saat momen seperti itu. Maaf, menjadi kata. Kawan, Anda masih di program Cafe Ide, dipersembahkan oleh toko buku Togamas. Kita masih bersama dengan Dr. Ali Haidar dan juga Bu Maulina Piawulan dari PhD. Kita lagi membahas soal Covidiot ya. Beberapa kawan yang tadi juga sempat komen di YouTube-nya Arema TV, terima kasih. Rata-rata semuanya salam ya untuk Dr. Ali Haidar. Baik, kita kembali. Bu Pia, kalau kita... Ini kan sebuah sejarah panjang ya, kalau kita ngomong Covidiot ini. Karena
sudah lama dijajah gitu kan. Sehingga ini mungkin ke bawah juga sampai sekarang gitu ya. Sehingga butuh untuk eksistensi diri, terus akhirnya kayak krisis identitas muncul yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang tidak berpikir bahwa komunikasi itu menimbulkan dampak gitu ya. Nah, kira-kira Bu Pia, supaya kita tidak jadi covidiot atau nggak dijuluki covidiot, nggak dipanggil covidiot gitu, gimana caranya gitu? Kita harus seperti apa kira-kira harus bersikap? Oke, sebenarnya supaya nggak jadi covidiot, tadi kan Dokter Ali udah nyeritain ya, beberapa faktor orang menjadi covidiot. Pertama adalah kurangnya informasi yang diterima karena ketidaktahuan, atau bahkan saking tahunya tapi lebay mengantisipasinya. Seperti tadi ada selebriti yang pakai baju hazmat tapi tidak pada tempatnya. Jadi sebenarnya ini kan masalahnya masalah psikologis ya. Bagaimana kita bisa menghadapi penyakit ini dengan tenang, waspada boleh tapi panik jangan, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita jadi followers, kita harus bijak nih. Selebgram mana yang bisa kita ikuti gitu. Dan kita juga harus cerdas berpikir sebagai audiens, kita harus berpikir kira-kira yang diomongin itu masuk di akal nggak ya, gitu ya. Kira-kira ini pantas nggak ya seperti ini, sensitif nggak ya. Saya kalau boleh bilang ada beberapa kayak kemarin ada 2 entertainer ternama kan berjoking begitu pakai nama marga seseorang artis gitu ya. Walaupun misalnya si artis itu yang punya marga itu nggak biasa-biasa aja, tapi kampung yang punya marga dan merasa bahwa marga itu penting kan marah gitu ya. Nah ini kadang-kadang saya merasa bahwa teman-teman selebritis ini kurang pengetahuan akan bagaimana sih menjadi seorang komunikator. Nah kalau dia jadi komunikator, dia juga harus tahu. Ini saya mau ngomongin tentang apa? Tentang COVID, berarti saya harus belajar. Apa sih itu COVID-19, bagaimana dampaknya dan sebagainya, informasi. Yang pertama, yang harus dipahami Mas Jadi Eko. ini bukan karena egois, bisa juga terjadi karena minim literasi gitu ya, Bu Pia? Minim literasi, ya. Yang pertama minim literasi, yang kedua yang kedua adalah attitude, ya. Jadi attitude seseorang ini kan nggak bisa dirubah sebegitu. Mungkin si influencer ini memang pas sekarang kena batunya, gitu ya. Nah, nih kalau asal ngomong nggak dipikir dulu, nah dia mungkin sekarang ini kena batunya. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi Mas. Orang menjadi selebriti kagetan itu memang repot, gitu ya. Sosial media ini kan memberikan peluang buat siapa saja untuk menjadi selebriti dadakan. Lo nggak usah jauh-jauh nih. Hari ini aja nih sekarang yang paling banyak dapat salam Dokter Ali Haidar kan? In berapa menit nih? Coba liatin komennya. Ini kan kelihatan walaupun beliau jangan salah ya, beliau udah jadi selebriti sudah lama. Saya mungkin udah kalah duluan. Saya belum jadi selebriti apa-apa. Beliau udah maju duluan ini ceritanya. Beliau selebritinya Universitas Brawijaya soalnya. Iya. Saya baca dulu ya. Mbak Luh Seri Astuti, Mas Andri Purwika, ada Pak Eman Sulaiman, terus Mas Yoga dan juga Mbak Herlin. Ini tadi yang salam ke Dokter Haidar. Tuh, dan itu seluruh Indonesia loh, Dok. Iya. Taiwan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Dokter Ali Haidar dulu. Dokter, kalau kita ngomong penyakit, gejalanya gimana sih covidiot ini? Jadi kita tidak bisa ngomong ini seperti penyakit beneran ya, tapi maksudnya saya bilang bahwa, makanya saya bilang ini sebetulnya adalah lebih ke arah penyakit terkait dengan masalah perilaku lah. Memang sengaja memang kemarin pernah saya tulis di Facebook ya, karena untuk menekankan ya, kita tahulah orang Indonesia kalau kita kasih tahu kita harus punya cara tertentu gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa halus ya kita pakai cara yang kasar. Kalau kita tidak bisa pakai bahasa ilmiah, maka kita akan pakai bahasa yang lebih mudah diterima. Jadi lebih ke arah bagaimana cara menyampaikannya. Jadi agar lebih mengena ke masyarakat, memang sengaja waktu saya iseng nulis di Facebook, saya kepikiran banget, habis itu sempat diskusi juga dengan Bu Pia, siangnya ya Bu Pia ya. Kemudian saya kepikiran bahwa oh ya ini harus sesuatu yang harus ditulis, kemudian harus sesuatu yang disampaikan, dan kemudian juga sesuatu yang harus bisa bisa diterima oleh masyarakat, dan kemudian membuat orang juga lebih mau untuk membaca lebih lanjut. Makanya saya menulis seperti itu. Jadi bukan benar-benar suatu
penyakit pada intinya ya, Mas Eko, tetapi memang perilaku yang buruk. Jadi kalau secara terminologi baru, covidiot adalah sebetulnya orangnya. Terus saya mau menekankan bahwa ini perilaku yang salah, gitu ya, perilaku yang salah. Maka kita tulis bahwa ini adalah penyakit covidiot, penyakit yang dialami oleh orang-orang covidiot itu, karena sebetulnya adalah ya itu tadi, tidak mengindahkan protokol-protokol yang ada. Mungkin sedikit saya jelaskan Mas ya, sebetulnya ada sih protokol-protokol ya, beberapa tindakan individu yang sebetulnya ditekankan untuk melindungi kita semua dari infeksi dari virus SARS-CoV-2 ini ya, yang memang secara konsisten ini direkomendasikan oleh WHO, gugus tugas, dan juga Kementerian Kesehatan. Contohnya ada 12 hal penting di sini Mas. Yang pertama adalah etika batuk. Jadi kalau kita batuk, mestinya at least kita tutup dan kemudian kita pakai tisu. Tapi lebih baik lagi kita pakai masker ya. Walaupun masker kain itu sudah sangat efektif. Satu. Yang kedua adalah kita menghindari sering-sering untuk menyentuh wajah, karena semakin sering kita menyentuh wajah, kita akan mungkin bisa terhirup dan kemudian kita akan terinfeksi. Kemudian berikutnya adalah social distancing. Perlu kita pahami bahwa social distancing ini adalah berbeda dengan physical distancing. Sebetulnya yang direkomendasikan adalah social distancing. Tapi seperti Bu Pia tadi bilang bahwa kita harus paham, tidak semua orang bisa bekerja di rumah, tidak semua orang akhirnya bisa melakukan social distancing. Tapi dia juga harus terus keluar rumah, misalnya driver Gojek. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah ya physical distancing. Terus kemudian melakukan isolasi diri, kemudian hand hygiene. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan ya, di mana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu sangat efektif dan memang lebih efektif daripada kita memakai alkohol. Jadi janganlah kita memborong itu hand rub berbasis alkohol ya. Terus kemudian berikutnya aja pakai face mask. Terus kemudian mungkin jarang ada di Malang, tapi di tempat-tempat lain ya, misalnya ada menghindari pasar daging binatang hidup. Terus kemudian mungkin kita bisa melakukan pemantauan aktivitas kesehatan kita sendiri setelah perjalanan, terutama dari daerah-daerah dengan transmisi lokal. Terus kemudian berikutnya menghindari kontak dekat dengan siapapun yang sakit, mau sakit batuk, sakit pilek dan lain-lain, karena kita tidak akan pernah tahu sebetulnya dia kena COVID-19 atau tidak. Dan kemudian yang 10 adalah tidak menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax atau rumor ya terkait coronavirus. Jadi kita harus melakukan cek, cross check, recheck lagi beritanya itu benar atau tidak. Dan kemudian keberapa berarti? 11 ya. Kita bisa mendesinfeksi permukaan barang-barang rumah tangga kita ya dengan desinfektan yang banyak dijual di toko kelontong. Terus kemudian satu lagi mungkin ya yang belum tersentuh ya, kita juga harus menghindari meludah depan umum, karena sebetulnya ludah itu adalah droplet dan kemudian itu bisa menginfeksi kita. Oke. Itu Mas Eko. Baik, saya ke Bu Pia. Bu Pia mungkin yang terakhir. Ternyata ngobrol 1 jam kalau malam kayak gini cepet banget gitu ya. Ya kerasa ini sudah jam 8. Oke, mungkin yang terakhir sebagai konklusi dan stressingnya apa kira-kira dari topik bahasan yang kita obrolkan di program KVD malam hari ini, Bu Pia? Iya, jadi kalau kita nggak mau dibilang covidiot, maka kita harus benar-benar mengetahui apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencegah diri kita dan orang lain untuk tidak tertular dari COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak perlu berbuat yang berlebihan, ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang bisa menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Paling tidak dengan kita menahan diri untuk tidak sembarangan share segala informasi yang belum jelas adanya, sumbernya dari mana, itu sama dengan kita tidak berperilaku covidiot. Begitu Mas Eko. Bu Pia, terima kasih sudah join. Nanti kita sambung lagi dengan topik-topik bahasan yang menarik lainnya. Sama-sama, terima kasih Mas Eko selalu mengundang saya. Baik. Dan tidak pernah bosan. Enggak lah. Dr. Ali Haidar, terima kasih hari ini juga sudah hadir, sudah join di program KVD malam hari ini. Jaga kesehatan ya dokter.
Iya, sama-sama.